Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanira Nurdin dengan NIM 2100290077 dari program studi Ekonomi Syariah semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resume buku yang berjudul Teori Ekonomi, Sejarah dan Perkembangannya karya Apridar. Inti dari pembahasan dalam buku ini menjelaskan tentang tokoh ekonomi konvensional dan tokoh ekonomi dari Islam, serta pemikiran-pemikirannya terkait ekonomi itu sendiri. Kita masuk pada pembahasan buku. Sesuai judul buku ini berjudul tentang teori ekonomi, sejarah dan perkembangannya. Apa itu teori dan ekonomi? Teori adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial terkait. Sedangkan ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemakmuran hidup. Karena pada dasarnya permasalahan ekonomi itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara keinginan manusia yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Hal ini kemudian akan memunculkan masalah yang namanya yang kita kenal sekarang ialah masalah kelangkaan. Lalu dilihat dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang cara atau tingkah laku manusia dalam memperoleh kebutuhan hidup yang didasari dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem ekonomi global yang berlaku saat ini adalah sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme sendiri merupakan buah dari hasil pemikiran Adam Smith atau yang kita kenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia. Karya dan pemikiran Adam Smith tentang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan individu. Menurut Adam Smith, kepentingan pribadi bisa menuju pada hasil yang menguntungkan. Yang kedua, karya dan pemikiran Adam Smith yang kedua yaitu pasar bebas, di mana pasar bebas adalah kebebasan alamiah bagi setiap individu dalam berproduksi, bersaing, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang berikutnya adalah Karl Marx. Teori-teori yang dikemukakan oleh Karl Marx antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori nilai kerja. Beliau mengklaim bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya penghasil nilai. Teori yang kedua yang dikemukakan oleh Karl Marx adalah teori surplus, dan teori yang ketiga adalah teori mekanisme historis. Yang berikutnya adalah Ibnu Taimiyah. Dasar-dasar pemikiran Ibnu Taimiyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar yang sehat. Yang kedua, uang dan sistem. Beliau menyebutkan ada dua fungsi uang. Yang pertama, alat pengukur nilai, dan yang kedua, media pertukaran. Demikian hasil resume saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.